Resah hak angket dugaan kecurangan pemilu tidak kunjung terwujud. Koalisi Perubahan pengusung Capres Anies Baswedan berencana mengusulkan hak angket lebih dulu. Sementara PD Perjuangan masih menyusun naskah akademik sebelum menggulirkan hak angket di DPR. Koalisi Perubahan pengusung Capres Anies Baswedan berencana mengusulkan hak angket dugaan kecurangan pemilu di DPR lebih dahulu. Ketiga parpol itu adalah Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Mereka resah lantaran usulan hak angket terkesan lambat dan tak kunjung terwujud. Ketiga parpol berharap bisa benar-benar sejalan dengan PDI Perjuangan dalam menggulirkan hak angket di DPR. Kalau saling menunggu, mengapa kita tidak mulai saja? Jadi kalau hanya mengusulkan, saya ulang ya, kalau hanya mengusulkan 25 nama, lebih dari satu fraksi, kita kan bisa bertiga. Nah, kalau ide ini diterima, kami berharap bertemu PDIP di paripurna. Oke. Ya dong. Berarti itu artinya begini, kita rasional. Kalau kami terus yang maju, hanya kami bertiga ini tidak bakal menang. Sebaliknya juga, kalau PDIP sendiri yang maju tidak bakal menang. Tapi kalau tunggu-tunggu begini nggak ada yang mulai, kami akan ajukan usul. Para sekjen akan ajukan usul kepada pimpinan. Bagaimana kalau kita mulai, pengusulannya kita yang mulai, tiga partai ini. Sementara itu, PDI Perjuangan telah menyusun naskah akademik sebanyak 101 halaman terkait implementasi sejumlah undang-undang yang berbau penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum. Naskah disunting langsung oleh Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD. Menurut Mahfud, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri serius mengawal hak angket meski tidak turun tangan langsung. Tadi saya katakan Bu Mega itu bukan tidak mau memimpin. Jangan dibilang Bu Mega diajak memimpin lalu tidak bukan. Bu Mega itu mau. Tetapi ini belum saatnya karena perkembangan politik itu masih dinamis, masih banyak yang akan terjadi. Jadi Bu Mega itu menganggap untuk angket dan hukum itu langsung jalan aja, lurus, tegas gitu. Tapi itu sebenarnya belum perlu turun tangannya Bu Mega untuk memimpin itu. Bu Mega masih menunggu situasi yang lebih konkret dilihat dari berbagai aspek. Jadi jangan ditulis Bu Mega tidak mau memimpin angket, belum turun. Itu urusan angket, itu urusan teknis anggota DPR. Belum lama ini 50 tokoh masyarakat dari berbagai kalangan juga mendorong para ketua umum parpol untuk segera mengajukan hak angket. Mereka menulis surat kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Ketua Umum PKB, Ketua Umum Partai Nasdem, Sekjen PKS, dan Ketua Umum P3. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat. Meski hak angket tak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu, namun hak angket diharapkan bakal membuktikan adanya praktik kecurangan dalam pemilu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu PDI Perjuangan menemukan adanya algoritma yang digunakan untuk menghalangi perolehan suara Ganjar Mahfud sehingga tidak bisa menembus 17% dalam Pilpres 2024. Hasil audit forensik bahkan menyebut pemilihan Presiden 2024 seharusnya berlangsung dalam 2 putaran. Dan kami banyak bertemu dengan para pakar IT yang menemukan persoalan yang sangat fundamental. Misalnya dimasukkannya suatu JSON script, suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemudian juga suatu program untuk mengunci autentifikasi terhadap multifaktor yang seharusnya tidak sembarangan orang bisa mengupload C1. Juga data-data bahwa quick count pun itu diintercept. Nah, sehingga dari kejadian-kejadian seperti itu kami dalami dan ini memerlukan suatu audit forensik serta audit meta C1. Ini yang kami lakukan sebagai bagian dari temuan-temuan yang sangat penting. Bahkan menurut para pakar IT tersebut, pemilu seharusnya berlangsung 2 putaran. Nah, ini kami sedang dalami.
Nah, sehingga kami melihat muncul pergerakan masyarakat yang sangat luas, termasuk para pakar yang kemudian mengkaitkan antar berbagai fakta dengan fakta yang kemudian tadi seperti yang kami simpulkan bahwa pemilu 2024 telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif. Kritis terhadap cacat demokrasi dan konstitusi di Indonesia, Guru Besar UGM Yogyakarta Profesor Kunchoro dirundung di media sosial. Tidak hanya itu saja, pakar psikologi UGM ini juga pernah didatangi orang tidak dikenal. Sejak bersikap kritis dengan mengeluarkan petisi yang ditujukan untuk Presiden Joko Widodo pada 31 Januari lalu, Guru Besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Profesor Kunchoro, mengaku mendapat perundungan dan dugaan intimidasi. Perundungan ia terima melalui media sosial. Tak hanya itu saja, kediaman Guru Besar Psikologi UGM ini juga pernah didatangi oleh orang tak dikenal. Kemudian yang didatangi ada orang yang mengaku dari Kalimantan Selatan datang, tapi tidak jelas juga gitu. Dia hanya pada satpam, kemudian ditanya apakah sudah ada perjanjian belum, ternyata tidak. Hari kedua dia datang lagi dengan satpam, dia marah-marah. Pasca pemilu 2024, Profesor Kunchoro lagi-lagi kembali menerima dugaan intimidasi. Kali ini melalui WhatsApp dari seseorang dengan nomor menggunakan foto profil logo KPK. Dugaan intimidasi ini diduga ada hubungannya dengan aksi moral bertajuk Kampus Menggugat Tegakkan Etika dan Konstitusi yang digelar Sivitas Akademika UGM pada 12 Maret lalu. Orang yang membuli itu di atas nomor WA-nya itu menggunakan kop KPK. Nah, yang ini saya dibuat seperti itu, saya tidak takut karena tidak benar. Mosok KPK kemudian pada saya seperti itu. Nah, ketika saya gertak bahwa akan saya laporkan, setelah itu dia diam, tidak ada punya pengaruh apa-apa. Meski mendapatkan serangkaian dugaan intimidasi, namun tekad Profesor Kunchoro dalam menegakkan moral etika berdemokrasi tak pernah kendor. Ia menegaskan jika petisi dan gerakan kampus bukanlah didorong kebencian terhadap Presiden Joko Widodo, melainkan demi masa depan demokrasi dan konstitusi Indonesia. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Resah hak angket dugaan kecurangan pemilu tidak kunjung terwujud. Koalisi Perubahan pengusung Capres Anies Baswedan berencana mengusulkan hak angket lebih dulu. Sementara PD Perjuangan masih menyusun naskah akademik sebelum menggulirkan hak angket di DPR. Koalisi Perubahan pengusung Capres Anies Baswedan berencana mengusulkan hak angket dugaan kecurangan pemilu di DPR lebih dahulu. Ketiga parpol itu adalah Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Mereka resah lantaran usulan hak angket terkesan lambat dan tak kunjung terwujud. Ketiga parpol berharap bisa benar-benar sejalan dengan PDI Perjuangan dalam menggulirkan hak angket di DPR. Kalau saling menunggu, mengapa kita tidak mulai saja? Jadi kalau hanya mengusulkan, saya ulang ya, kalau hanya mengusulkan 25 nama lebih dari satu fraksi, kita kan bisa bertiga. Kalau ide ini diterima, kami berharap bertemu PDIP di paripurna. Ya dong. Berarti itu artinya begini, kita rasional. Kalau kami terus yang maju, hanya kami bertiga ini tidak bakal menang. Sebaliknya juga, kalau PDIP sendiri yang maju tidak bakal menang. Tapi kalau tunggu-tunggu begini nggak ada yang mulai, kami akan ajukan usul. Para sekjen akan ajukan usul kepada pimpinan. Bagaimana kalau kita mulai, pengusulannya kita yang mulai, tiga partai ini. Sementara itu, PDI Perjuangan telah menyusun naskah akademik sebanyak 101 halaman terkait implementasi sejumlah undang-undang yang berbau penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum. Naskah disunting langsung oleh Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD. Menurut Mahfud, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri serius mengawal hak angket meski tidak turun tangan langsung. Tadi saya katakan Bu Mega itu bukan tidak mau memimpin.
Jangan dibilang Bu Mega diajak memimpin lalu tidak bukan. Bu Mega itu mau. Tetapi ini belum saatnya karena perkembangan politik itu masih dinamis, masih banyak yang akan terjadi. Jadi Bu Mega itu menganggap untuk angket dan hukum itu langsung jalan aja, lurus, tegas gitu. Tapi itu sebenarnya belum perlu turun tangannya Bu Mega untuk memimpin itu. Bu Mega masih menunggu situasi yang lebih konkret dilihat dari berbagai aspek. Jadi jangan ditulis Bu Mega tidak mau memimpin angket, belum turun. Itu urusan angket itu urusan teknis anggota DPR. Belum lama ini 50 tokoh masyarakat dari berbagai kalangan juga mendorong para ketua umum parpol untuk segera mengajukan hak angket. Mereka menulis surat kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Ketua Umum PKB, Ketua Umum Partai Nasdem, Sekjen PKS, dan Ketua Umum P3. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat. Meski hak angket tak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu, namun hak angket diharapkan bakal membuktikan adanya praktik kecurangan dalam pemilu. Tim Liputan iNews melaporkan.